Welcome the Postro So kembali lagi bersama aku Febriandi Kornanda. Dan di kesempatan kali ini Postro hadir untuk menemani hari-hari kalian, tentunya para penggemar Postro dan tentunya mahasiswa teknologi rekayasa otomasi. Dan sekarang Postro hadir di episode apa berarti eksklusif spesial ya, spesial episode. Di pembahasan kali ini, di episode kali ini, aku mau membahas soal salah satu sosok yang tentunya menginspirasi ya dari kakak tingkat aku dari angkatan 22 yang berkesempatan mengikuti program MBKM, salah satunya ISMA. Eh, Mungkin bisa kita langsung lanjut aja. Kak Kesia, tepuk tangan dong. Halo Kak. Halo, Iya, udah lama banget gak sih hai. nggak ketemu? Iya, satu Iya, iya semester. gila. Itu kayak satu 6 bulan ya? Iya, Iya, satu semester 6 bulan gimana iya sih? betul. Oke, jadi gimana nih rasanya hidup di luar negeri? Oke, mungkin aku perkenalan diri dulu ya. Oke, boleh boleh. Oke, namaku Kezia Huminsa Ulina. Aku TRO angkatan 2022 dan aku adalah anak ISMA 2024 dari Coventry University. Ya, Ih, dan itu tepuk tangan dong. dan itu bertempat di Coventry itu sendiri di Inggris ya. Jadi untuk pengalamannya aku di Inggris, wah pokoknya luar biasa banget. Aku belajar banyak di sana, banyak banget kegiatan yang aku lakukan. Dan ya aku bersyukur banget sih mempunyai kesempatan itu sebagai Hmm, anak ISMA. ya sih keren banget ya. Oke, sebelumnya nih udah balik ke Indo lagi. Dan dari bulan apa? Balik Dari bulan Januari. dari bulan Januari. Mm-mm. Tapi masih gamun gak sih, Mah? Wah, Rasa-rasa ada kayak yang gitu. namanya ISMA depression. Jadi tuh setelah ISMA gak ada yang bisa move on dari pengalaman itu dan kayak semuanya tuh terasa kayak mimpi. Untung aja banyak banget dokumentasi, maksudnya banyak ku videoin apa ya, scenery dan juga Hmm, apa kegiatan di sana. Kalau enggak mungkin aku mikir kayak itu semua terjadi gak sih gitu. Terus ya gitu sih. Depresi eh, dikit. keren keren. Cuman kalau dari aku juga kan dulu pernah tanya-tanya juga ya terkait Mm-mm. ISMA, ih kakek ISMA. Tapi udah nggak ada ISMA sekarang ya. Mungkin mereka mau mengkaji ulang terus membuat program baru kan siapa tahu. Masih Iya, ada LPDP dan ya masih ada berarti kan exchange. Jadi iya, jangan langsung patah hati sih. Maksudnya kayak pasti ada kesempatan di kedepan harinya iya. gitu. Kalau dari aku kan pengen gitu kan kayak keluar kuliah Mm-mm. ke Jepang misalnya. Amin. Iya, ke apa kan ke Jepang. Iya, Iya. bener. Oke, kita lanjut aja, Kak. Ya, ini ada pertanyaan tentunya dari teman-teman Advokesma. Sebelumnya aku mau terima kasih dulu sama teman-teman dari Advokesma udah siap bantu Postro di episode yang eksklusif ini. Oke, mungkin kita langsung aja. Untuk pertanyaan yang pertama nih, Kak. Dari mana Kak Kezia ini tahu program Kampus Merdeka ISMA? Oke. Kan banyak tuh program MBKM dari pemerintah kan. Mm-mm. Kenapa kakek itu milih ISMA dan tahu dari mana? Oke, jadi aku tahu ISMA tuh udah dari ya banyak banget sosialisasi ya. Kayaknya hampir semua orang tuh tahu tentang program ISMA ini karena ya program exchange dari pemerintah yang hanya satu semester gitu. Kayak aku awal tahu sih dari mungkin Instagram atau dari ngobrol-ngobrol sama beberapa katingku yang kayak ya aku lagi persiapan ISMA, ISMA, oh ISMA gitu kan. Pas aku searching lagi kayak oh, berarti aku eligible nih karena aku saat itu semester 4 dan yang Hmm, bisa masuk ISMA tuh semester 4 atau semester 6, nggak bisa awal apa semester 1, semester 2 udah bisa langsung ISMA itu nggak bisa gitu. Jadi aku tahu dari situ sih. gitu. Mm-mm. Terus Coventry. Kenapa Heeh. kakek bisa kepikiran untuk ke Coventry?
Coventry University. Heeh. Terus di sana kakak itu ambil matkul apa aja? Oke. Jadi aku pilih Coventry, jadi itu kita ada 3 pilihan universitas dan aku kebetulan pilih di Inggris 2, terus satu lagi di Amerika. Dan ini jujur Coventry itu pilihan pertamaku. Baru kedua Nottingham, terus ketiga tuh Missouri, Kansas gitu. Aku pilih Coventry karena pas aku lihat pilihan dari vokasi kan nggak banyak ya. Tapi pas aku lihat gedungnya Coventry tuh kayak bagus juga gitu kan. Kayak dari antara semuanya tuh gak tahu kayak dari luarnya tuh kelihatan apa astonishing gitu. Jadi aku kayak cari tahu lagi. Ternyata ada Profesor Beni Cahyono. Jadi itu profesorku yang jaga kita selama ISMA dan beliau itu salah satu pencetus ISMA yang pertama sih. Kayak beliau tuh apa ya? Yang pertama kali ada magang pas ISMA. Jadi tuh pas kita ISMA ada lagi magang. Terus ada lagi dia membuat apa event-event internasional lainnya gitu. Jadi kayak apa ya? Hmm, kayak no brainer gitu sih pemilihan Coventry ini. Kayak fasilitasnya oke juga. Terus sesuai jurusan sih. Sebenarnya automation engineering itu nggak ada ya guys di situ. Maksudnya kayak jurusan untuk ISMA-nya. Jadi aku pilihnya tuh mechanical engineering. Jadi itu lebih ke teknik mesin. Dan di sana aku ambil modul engineering design dan juga engineering application. Engineering design itu kayak belajar CAD gitu. Tapi bukan hanya belajar CAD, juga apa ya, ada objective tree diagram, quality EQFD. Kita tuh di sana selain engineering design ada engineering application, kita bisa pakai 3D printingnya, terus ada laser cuttingnya juga buat apa wood, MDF wood. Pokoknya untuk proyek-proyek tuh mereka sangat memfasilitasi gitu. Dan aku belajar banyak banget sih di sana. Oh, keren banget sih. Ya, aduh jadi kepengen ikut ISMA ya. Kapan lagi ya kan Jawa Tulen gini ikut ISMA. Bisa bisa. Bisa kok. Bisa. Mm-mm. Ya siapa tahu kan diganti, kan udah nggak ada tuh ISMA, Iya. diganti Asma gitu. Asma. Ketawa dong, gimana sih? Persiapan yang dilakukan kakek ini sebelum akhirnya terpilih menjadi salah satu eh apa berarti Wordy. ISMA worthy, Mm-mm. itu apa aja? Kayak apa sih yang harus dipersiapin banget gitu, selain kayak kan ada apa sih wawancara juga, terus essay juga ya. Iya, Iya, benar. Jadi coba. tuh untuk persiapannya banyak ya berkas yang perlu disiapin. Menurutku di antara semua exchange atau studi di luar negeri itu pastinya menyiapkan berkas-berkas dan dokumen yang ada dulu baru bisa ngelakuin essay gitu. Jadi tahap pertama itu harus lolos tahap essay dulu dan itu essay aku ada buat kalau misal ada yang curious aku apa tulis apa aja bisa nanti kontak aku aja di Instagram atau gimana. Karena itu aku juga dapet apa referensi dari banyak cuttingku kayak ada anak kapal atau ada anak vokasi lainnya yang pernah ISMA terus aku ambil referensi dari mereka kayak mereka tuh apa sih esainya tapi yang aku paling pelajarin dari esai mereka adalah bukannya tentang achievement kita. Jadi sebenarnya achievementku itu nggak banyak. Kayak aku jarang banget juara satu apa-apa. Terus tapi aku tetap aktif ikut lomba DLL gitu. Tapi di sana tuh lebih apa ya menilai apa personal experience. Kita tuh berkembang gak sih kayak kita tuh belajar dari kesalahan kita atau kita semakin ingin apa ya bertumbuh sebagai apa ya secara akademis dan secara non akademis itu kita terlihat seperti itu kah gitu di esai kita dan itu esainya kan ada maksimum berapa kata kan Iya. jadi nggak bisa kita banyak gitu jadi kita harus benar-benar apa ya highlight suatu kejadian yang terjadi terus kita apa ya merangkai sebuah cerita di mana apa yang kita pelajari tentang pengalaman kita di saat itu semisal kalau aku pernah gap year 1 tahun
Terus akhirnya aku mendapat di Undip. Setelah itu aku juga ada lomba English speech juga pertama kali, dan aku introvert banget dulu. Jadi tuh aku nggak bisa banget public speaking, dan juga pas nyampe tuh di panggung aku kayak get cold feet, kayak aku nervous banget, terus sampai aku keluar stage dan nggak ikut lomba itu, tapi aku kayak nangis-nangis di luar lapangan gitu, sampai panitianya tuh kayak mbak nggak apa-apa gitu kan. Sumpah itu memalukan sekali, tapi perlu terjadinya hal itu gitu untuk aku bisa ikut lomba-lomba seperti English debate, debat Inggris gitu, dan juga banyak lomba-lomba yang butuh public speaking gitu. Kayak gini aja nih aku nggak expect bisa kayak gini sebenarnya, karena aku dulu tuh closed off, terus introvert banget gitu. Tapi sekarang aku kayak udah mulai bisa keluar dari zona nyamanku, dan setelah itu semuanya jadi berjalan mulus gitu. Selama kita banyak kesalahan trial dan error, pasti kita bisa lancar ke depannya gitu. Dan ini ISMA ini bukan salah satu program yang aku pertama kali langsung dapet gitu. Aku tuh ada juga apply beasiswa lainnya gitu, dan aku nggak dapet, ditolak gitu. Dan dari semua pelajaran itu aku akhirnya, oh ya, aku belajar dari kesalahan, dan aku kayak ya udah, aku taruh ini semua energiku ke ISMA, terus udah gitu. Selain esai ada juga English sertifikatnya. Aku pakainya Duolingo, itu juga kayak IELTS, ada orang pakai IELTS gitu. Cuman aku pilih Duolingo karena itu yang paling murah ya. Dan ada temanku yang dia IELTS, terus ada TOEFL juga. Tapi dia tetap nggak dapet. Jadi itu nggak ngaruh sih sebenarnya, nggak ngaruh kamu ambil English English apa gitu. Oh, nggak Terus ngaruh sebenarnya. iya, sebenarnya lebih ngaruhnya ke skornya sih. Oh, Maksudnya at least di minimum, bare minimum lah gitu. eh. Tapi ada nggak Terus sih Kak itu kayak misal kan tadi apa sertifikat buat English mm-mm, itu tips belajar Inggrisnya tuh gimana gitu? Kalau ya. aku kan Jawa tulen nih kayak susah banget gak sih kayak ngomong bahasa Indonesia gitu. Apalagi suruh ngomong bahasa Inggris ya. Iya, lintas ini. Oke, kalau untuk tipsnya itu di Duolingo mereka ada tes trial. Jadi tuh kita bisa ambil tes sendiri, tapi itu nggak beneran, cuman kayak itu nggak bayar dan free, dan kita tuh bisa ngelakuin itu terus menerus sampai kita dapat skor yang memuaskan gitu. Itu salah satuku adalah latihan, atau enggak latihan speaking juga bisa, kayak ngomong di kamera semenit pakai bahasa Inggris. Itu aku lihat banyak orang lakuin itu dan mereka bisa gitu. Kebetulan aku dari kecil udah ini sih, ngobrol bahasa Inggris mungkin sama keluargaku gitu. Aku nggak ada les Inggris sama sekali, tapi ada orang yang ke kampus Inggris kan ada, kampung Inggris, sorry, kampung Inggris. Nah Oh itu tuh. iya, kamu Inggris. Iya, ngeles gitu. Jadi, Gitu. Sebenarnya susah ya sebenarnya masuk ISMA. Enggak ya? Iya kan? Iya kan kakek emang enggak? lah, susah Oh lah iya susah. dapetinnya. Oh susah. Iya susah. Iya, Ya gue saya juga dengernya kan kayak susah banget anjir. ya itu harus ngalahin ribuan orang di Indonesia tuh Iya, yang mau ISMA. tapi sebenarnya kan Indonesia sama UK Hmm, itu kan udah jauh banget gitu. mm-mm. Terus eh, culture shock yang kakek rasain tuh ada nggak sih yang kayak lebih susah dari masuk ismanya gitu kayak ini tuh susah amat diterima gitu. Susah banget diterima. Sebenarnya di sana itu ada banyak perbedaan ya. Di UK itu ya lebih bersih, terus kalau pas di dormitory itu kayak harus milah sampahnya, terus banyak kebiasaan-kebiasaan yang nggak terbiasa lah sebagai orang Hmm. Indonesia. Tapi semua kebiasaan itu untuk yang terbaik gitu. Kayak semisal untuk kalau semisal ditanya tentang tugasnya di sana itu nggak ada tugas yang berkala kayak kita tuh tiap minggu ada tugas ya sebagai anak TRO. Kalau di sana tuh kita dikasih project dan kita itu berkala, dan sampai 3 bulan kita kerjain itu gitu loh. Terus kayak tiap minggu kita bisa ada lecture
dimana kita tanyain tentang proyek itu spesifik gitu, kayak Bu ini tentang ini gimana sih caranya bla bla, ntar dijelasin sama dia gitu. Dan di sana sebenarnya nggak sesusah ada deh yang susah. Kan di sana kan mahal ya, Hmm. pakai pound sterling. Ya kan? Iya. Pounds. Ya, Iya. GBP. Iya. Oke. Dan itu 1 pounds itu 20.000 kan. Hmm. Jadi itu kayak kau beli makanan aja itu bisa 120.000 kadang-kadang kan. Jadi makanya aku masak tiap hari di sana. Terus dan di sana tuh jalan terus. Pokoknya nggak bisa nggak jalan. Karena transportasi di sana itu sangatlah mahal. Nggak ada orang motoran tuh di tengah jalan kan. Kayak semuanya pakai mobil. Terus rata-rata semuanya pada jalan dan untungnya tempat jalan kakinya itu difasilitasin juga kan. Jadi kayak ya gampang juga gitu. Jadi kalau bisa dibilang susah, nggak susah. Dan aku kayak malah lebih susah di sini gitu. Ya kayak ya udah kalau misalnya punya uangnya pasti nggak susah di sana. Kalau misalnya nggak punya uangnya ya mungkin bisa susah. Hmm. Tapi puji Tuhan uang negara itu mencukupkan gitu. Ya Gitu. begitu. Boleh, 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 Benar. boleh. Oke, jadi ngomongin berarti duit, apa ya, biaya hidup di sana gitu yang paling gak diterima gitu ya. Heeh. Kayak pakai pounds. Oke. Boleh dong Kak ini, kayak misal sharing lah sama teman-teman kalau misal apa biaya hidup di sana tuh segimananya sih gitu sampai kakek juga ngerasa itu tuh susah banget buat penyesuaiannya gitu. Hmm, sebenarnya semua tergantung dengan gaya hidup sih. Hmm. Kayak aku di sana supermarket ya, misalnya kayak Superindo kayak gitu, namanya Aldi's, itu bisa 50 pounds per bulan, maksudnya kayak nggak per bulan sih, mungkin per minggu atau 2 minggu. Itu 1 juta lah ya, buat beli bahan-bahan aja. Kalau semisal kita beli, maksudnya kayak dari luar, makanan luar, itu pasti lebih mahal gitu, udah 100.000 per hari. Kalau misalnya dikali, itu udah hampir 1 juta seminggu gitu. Jadi ya kita harus managing uangnya tuh harus lebih baik sih. Tapi jujur nggak, ada beberapa yang mahal, ada beberapa yang nggak mahal. Kayak semisal sereal. Di sini tuh bisa 90.000 kan, atau enggak 60 atau 70. Di sana tuh cuma 1 pounds, jadi cuma 20.000 buat kotak sebesar ini gitu kayak. Jadi ada beberapa yang mahal, ada beberapa yang enggak. Gitu. Kita lanjut aja ya Kak. Itu Mm-mm. tadi terkait biaya apalah itu. Pusing. Ya, Hmm, iya. bener. Aku mau nanya nih Kak, soal kayak misal kan Kakak kuliah dari Senin sampai sama kan sebenarnya kayak di sini juga. Bener. Mm-mm. Tapi kayak misal weekend gitu, adakah dari Ismanya itu memfasilitasi apa kegiatan Kakak ntar di sana sama bonding kah atau apa dengan teman-teman Isma yang lainnya juga? Oke, ada dan sebenarnya bukan ISMA yang fasilitasin. Jadi itu Oh. lebih ke ISMA yang memberikan kita tugas untuk membuat event, namanya Culturize Challenge. Jadi itu kita buat event Indonesia di Inggris dan itu harus mencapai orang-orang lokal di sana untuk memperkenalkan tentang Indonesia itu sendiri. Kebetulan cuman Coventry University yang melakukan 2 event ya guys, yang lain tuh cuma 1 event buat challenge itu. Tapi kita karena ada Profesor Benny dan kita untuk tiap angkatan berturut-turut ada yang namanya ICOFest gitu. ICOFest 2024 ya tahun lalu, dan juga Wastra Kencana tahun lalu. Dan kalau mau detail kegiatannya bisa check out di isma.coventry ya guys. Jadi setelah melakukan event itu, kita itu persiapin sampai 2 bulanan gitu, sampai sebulan 2 bulan gitu. Mungkin sebelum berangkat pun kita udah mempersiapkan, dan itu pertama. Dan yang kedua ada magang. Jadi kebetulan aku keterima juga magang di sana di namanya Malone Group, itu International Engineering Consulting Company. Di sana aku di research development lah ya, sebagai project leader melakukan project mengenai predictive maintenance. Dan kita otomasi nggak terlalu keluar-keluar ya dari perawatan mesin gitu.
Dan di situ kita membuat aplikasi, bukan membuat aplikasi sih, mereka udah ada aplikasinya, monitoring gitu, sensor. Tapi kita membuat sebuah model untuk memprediksi apakah mesin itu butuh maintenance atau tidak gitu. Dan itu aku dengan bukan sendiri ya, aku bergrup juga. Setelah itu aku ada apa ya, Isma juga ada tugas membuat artikel lagi juga. Setelah itu aku di ICOFest itu, di kegiatan ICOFest dan juga Wastra Kencana, aku sebagai penyanyi dan juga koordinator media partner. Dan di situ kita benar-benar bukan Sabtu Minggu kita ngerjainnya, itu Senin sampai Minggu. Jadi kita benar-benar kayak latihan dan juga mempersiapkan ini semua selagi kita melakukan akademis kita gitu selama Senin sampai Jumat. Dan of course ya guys, aku nggak bakal apa ya, munafik lah. Di sana jalan-jalan juga gitu. Tapi itu sebenarnya untungnya bukan. Maksudnya jalan-jalannya itu nggak setiap hari juga ya, tetap melakukan tanggung jawab, tetap apa ya, memenuhi tugas-tugas kita, dan ya mungkin per minggu kita bisa explore UK dan apa ya, historinya dan juga bangunan-bangunan yang bagus kan. Jadi sayang juga kalau ke UK tidak visit Manchester United ataupun Liverpool Oh ya. iya. Ya, sorry Liverpool 1-4 ya. Gak Ya apa-apa. aku nggak suka boleh juga sih. Ya udah, gak apa-apa. Oke, tadi kan ngomongin soal weekend, Kak Kezia liburan gitu apa segala macem, dan ada apa ya, penugasan iya kan, penugasan Ada. juga buat bonding apa segala macam gitu kan. Iya. Nah, Eropa kan negaranya tuh deket-deket gitu kan. Ada Iya. nggak sih pernah kakek kayak ya sekibat gitu, kayak jalan ke sini negara ini gitu. Hmm. Bisa nggak sih kayak gitu? Sebenarnya iya bisa, ada kereta langsung ke Paris gitu kan. Eh, Cuman karena aku sebenarnya di UK, jadi aku di Inggris, di England, bukan anak ISMA Eropa yang beneran di Paris, kan mereka visanya itu bisa kemana-mana. hmm, Sebenarnya aku juga bisa, kayaknya bisa kemana-mana, cuman pernah ada ISMA, sosialisasi ISMA, di mana mereka bilang pernah ada anak ISMA yang traveling kayak gitu, dan ketahuan apa ya, traveling di luar, misalnya aku nih harusnya udah pulang nih hmm. tapi aku nggak pulang, atau aku Oh, harusnya stay di sini aja tapi aku malah keluar-keluar kemana-mana gitu. hmm, Kalau itu ketahuan oleh pihak ISMA itu bisa dapat masalah, trouble. hmm. Jadi aku pas sudah kelar akademiku semua, baru cuman bukan satu negara sih, nggak tahu sih, ini Scotland, aku ke Scotland. Jadi aku Oh, ke Edinburgh dan itu cukup jauh pakai pesawat, tapi ya lebih deket lah. Cuman itu sih, aku nggak ada ke Paris atau ke mana negara Eropa lainnya, nggak sih. hmm. Cuman di UK UK aja, ke London Oh, gitu. oh gitu-gitu. Iya Mm-mm. sih, di UK juga udah enak banget tuh Bener. kayaknya. Kan belum Kayaknya. pernah ya ke UK ya. Ayo, bisa bisa S2, Iya, bisa loh. LPDP masih ada harapan. masih ada harapan. Mm-mm. Kapan lagi Febriandi UK? Manchester gitu. Oh, Manchester. Itu dari teman-teman Ismanya tuh kayak gimana? Apakah asik atau apa gitu? Oke, Boleh dong jadi ceritain. jujur mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa yang pernah aku temukan, karena mereka semua Temukan. bener, Kenal. iya Kenal loh, kenal, temukan. bener-bener. Ya aku bertemu mereka kan, jadi kita bener-bener pas udah nyampe bandara itu kita kayak nggak kenal satu sama lain ya. Jadi kayak kita kayak gitu kan, kayak kita bakal 4 bulan bareng nih gitu. Tapi akhirnya kita bisa bonding banget, kayak aku banyak teman-teman dekatku yang ada sejak ISMA gitu, dan mereka tuh orang-orang yang berprestasi semua, aktif semua. Jadi aku kayak tiap ada project bareng mereka atau acara-acara di luar negeri sana, kayak aku percaya banget sama mereka lah, kayak mereka udah keren lah gitu. Dan itu untuk teman-teman ISMA. Kalau teman-teman lokal di sana
itu mereka bisa dibilang gimana ya, nggak kayak orang Indonesia sih, yang kita kan kalau kenal kayak langsung akrab gitu, Iya. bisa kita baru ketemu sekarang terus kayak, gitu kan, gitu. Eh. Tapi kalau orang di sana tuh kayak, apa, kita harus pelan-pelan, Hmm. mereka tuh orangnya emang individualistik gitu sih, kayak aku pernah, apa namanya, mau ajak main temenku gitu, tapi dia kayak, "Tapi aku ada jadwal jam segini, jam segini, jam segini," dan mereka tuh nggak bisa keluar malam kayak kita yang kayak bisa sampai jam 9, Oh. 10 gitu. Di sana juga mall-mallnya udah tutup dari jam 5 atau jam 4 gitu. Jadi kita harus buru-buru kalau mau beli apa-apa. Dan apa ya, mereka tapi baik banget sih. Mereka baik Hmm. banget dan juga apa ya, terorganisir, tepat waktu ya kan. Pernah aku kelas dosennya telat 10 menit pada cabut semua. Dan itu tidak terjadi kan di TRO tercinta ini. Iya, love TRO. Kita Iya sangat juga sih. menghormati dosen kita ya. Hmm. Itu bukannya kita nggak hormat, cuman mereka merasa kok kita udah respect sama mereka, mereka juga harus respect sama waktu kita gitu. Oh gitu. Itu. Dan untuk lokalnya juga apa ya? Kan aku bekerja bersama Managing Director UK dari Malone Group kan, Phil Klulau. Dan aku bekerja sama dengan orang-orang yang emang kerja di sana juga kayak ada James, ada ya ada berapa. Dan itu aku belajar kayak mereka tuh dengan ya dengan pertepatan waktu itu sih, kayak udah tepat waktu, mereka udah set jadwal, semuanya ditaruh di Google Calendar. Jadi kayak mereka wah kayak terlihat sih kenapa negaranya maju gitu ya. Kayak Oh iya walaupun sih. iya nggak harus ini kerja lembur gitu. Kayak orang tuh kerja jam segini sampai jam segini kelar ya udah tetap sejahtera gitu loh hidup mereka. Jadi kayak Hmm. gitu. Oh gitu. Sebenarnya orang-orang di sana ya keren sih. Emang keren, keren, bener-bener. Oke nih kak, tadi kan ngomongin soal teman-teman kakak di sana, warga lokal sana, terus kayak pokoknya semua hal lah tentang kehidupan kakak gitu. Selain tentang tadi ya tantangan soal biaya dan di sana tuh pakai pound sterling gitu kan. Terus apa nggak ada lagi gitu kayak kayak tantangan yang kakak tuh kayak ke pressure banget gitu. Apakah tadi kayak misal kehidupan orang warga lokal di sana atau kayak gimana? Terus coba Hmm, deh kakak ceritain. iya, yang kamu bilang pressure itu sangatlah ada ya. Sebagai anak ISMA kita harus apa ya, selalu tampil yang terbaik dan paling sempurna lah gitu. Dan kebetulan ya pas aku ISMA ada namanya Bu Hilda Cahyani, dia itu wakil direktur ISMA UK atau ISMA seluruhan, dan dia datang ke Coventry ya menginap dengan para petinggi-petinggi vokasi lainnya. Hmm. Terus kita secara apa ya, disuruh dengan oleh Profesor Benny untuk ayo kita harus buat academic journey PPT presentasi, kita harus kasih tahu ini, tapi kita harus persiapannya tuh kayak 3 hari 4 hari doang gitu. Dan di situ aku juga sebagai representatif gitu untuk apa magangku di Malone Hmm. Group. Dan yang lain juga ada kayak representatif tiap kelas, kayak ada art school, engineering gitu. Dan di situ kita harus ya walaupun dengan apa namanya ya, dan di situ tabrakan dengan jadwalku presentasi final projectku untuk engineering application modulku itu. Jadi kita tuh bener-bener harus kayak ngegarap ini itu, terus kayak ada juga persoalan magang lah, kayak kita tiap minggu tuh harus ada progres, kayak output presentasi juga. Dan apa ya, sebenarnya kayak kalau misalnya dibilang apakah ada tahap dimana kayak aku ngerasa tahap terendahku juga pernah di UK gitu. Hmm. Kayak astaga udah dapet beasiswa ini kenapa tetap nangis-nangis apa kayak apa si paling hidup susah lah gitu. Padahal udah di UK nih udah dikasih uang, udah dikasih apa pendidikan yang bagus banget gitu. Kenapa masih terasa berat gitu. Tapi menurutku semua manusia gitulah ya, kayak apalagi kita udah 4 bulan, sebenarnya kan kita udah pernah merantau ya, kita di Semarang Hmm. semua merantau. Tapi aku ngerasa pas merantau di UK, itu kayak kerasa banget jaraknya.
Kayak itu 16.000 kilometer kalau nggak salah ya. Kayak kita bener-bener di ujung dunia dan kita nggak bisa apa ya, nggak bisa langsung lari ke Indonesia gitu kayak makan nasi Padang atau gimana gitu kayak Oh, untuk di sana nggak ada nasi Padang? ada tapi 100 ribuan buat Eh, apa gitu kan, kayak mending beli di Indonesia 15.000 20.000 bisa dapet gitu kan, bisa dapet berapa itu 5 gitu. hmm. Tapi kayak sumpah kayak banyak banget kan TikTok yang bilang kayak I'm crying but I'm crying in UK gitu kayak, tapi itu real banget. Tapi aku selalu teringat dengan apa ya, sebanyak-banyaknya pressure itu malahan menambah pengalamanku. Dan dengan presentasi itu dan juga banyaknya tekanan yang diberikan oleh profesorku itu kayak aku harus presentasi di depan direktur managing UK Malone Group, harus presentasi di depan apa wakil direktur ISMA, aku harus apa tampil juga di depan direktur Coventry University pas lagi apa ya penampilan ICOFest. Kayak banyak banget apa ya pengalaman yang aku dapat di ISMA. Dan apa ya, daripada meng-highlight jalan-jalannya kita harus meng-highlight pengalaman yang gak akan kita pernah dapat lagi pas di sana gitu loh. Jadi ada tantangan tapi masih bisa di ini Oh, oke 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 dilaluin. oke oke. Di tantangannya ya kangen sama Indonesia gitu-gitu ya. Iya, makanannya Iya. apalagi. Kan tadi katanya masak. Iya, tapi kan aku bawa nih banyak saset-saset nasi Hmm. goreng gitu. Tapi kan itu semua habis, maksudnya kayak bisa habis Eh, ya kan. iya Terus sih. pas itu habis terus gimana? Aku mau masak opor gak bisa, kayak mau Gak ada beli juga 100.000 hmm, kayak skip gitu. bahan makannya juga mahal gitu ya. Bahan makanannya lebih ke nggak ada yang kayak Rempah Indonesia sih, oh, yang rempah-rempahnya. rempah-rempahnya kayak mereka kan ya rata-rata nggak banyak seasoning kan, Iya. jadi kayak Hmm. Ada gitu. serai ya. Nggak ada, nggak tahu sih, mungkin ada cuman nggak Iya. tahu. Gak dicari aja. Iya. Tapi ada nggak sih Kak pikiran gitu kayak antara UK sama Indonesia nih lebih enak tinggal di mana sebenarnya? Hmm, apa ya, controversial, maksudnya Hmm. kontroversial banget ya, kayak semuanya ada pros and cons-nya. Kalau misal aku dapat pekerjaan di UK itu puji Tuhan banget, Hmm. cuman itu kan mereka bisa sampai 0 derajat ya, sampai minus Hmm. kadang, dan itu apa ya dingin banget dan aku orangnya nggak bisa tahan dingin guys. Jadi kayak aku tuh keluar-keluar tuh kayak aduh aku kangen Indonesia yang tropis gitu yang anget, tapi pas di sini kayak panas Iya. banget, jadi kayak semuanya tuh salah Kayak sebenarnya. bukan habitat aku Iya, gitu. bukan habitat, bener. Dan apa ya, tapi di sana ada snow kan, cuman ya 2 kali doang gitu. Tapi itu kayak nih jatuh Hmm. nih, terus kayak langsung jadi air. Jadi Oh. kayak jadi kayak Kayak hujan. berenang. Iya. Sebenarnya kerennya tuh ada 4 musim ya di sana. Hmm. Terus di sini tuh ya cuman 2, hujan atau enggak panas gitu kan. Iya. Nah, di situ tuh maksudnya banyak banget experience yang keren gitu. Kalau misal mempunyai uangnya sebenarnya. Hmm. Tergantung kitanya yang punya kerjaan di sana kah atau gimana. Dan aku dengar-dengar susah, lagi susah dapat kerja di UK. Dan apa ya, karena biaya hidupnya yang tinggi, sebenarnya bukan biaya hidup makannya yang tinggi, lebih ke akomodasi. Kayak maksudnya Hmm. kayak tempat tinggalnya Udah. itu sih yang kayak bisa dipikirin. Tapi ya kalau mau hidupnya lebih damai dan sejahtera dan lebih adil ya di UK. Tapi kalau masih kangen makanannya apa penyet gitu Iya. ya dan lain hal, ya udah di Indonesia aja. Dan aku sekarang sih lagi ya kan lagi hashtag kabur aja dulu ya. Iya. Aku mau sih kabur aja dulu, cuman aku nggak tahu kalau mau di UK kan ada Australia, maksudnya ada yang lebih Hmm. deket, tapi ya tetap Indonesia masih bisa berkembang kan ya. Oke, tadi udah banyak banget cerita terkait dengan MBKM tentunya ISMA. Boleh dong kasih pesan dan motivasi buat teman-teman di sana yang sekiranya kepengen ikut, nggak bakal juga ISMA ya, nggak ada, udah nggak Mm-mm. ada ISMA. Terus kayak misal ya kan banyak ya program MBKM dari pemerintah juga yang lainnya. Coba kakak bisa kasih pesan atau motivasi buat teman-teman buat bisa berproses dan bisa berkembang gitu coba. Oke, motivasinya ya, sebenarnya kita harus percaya akan diri kita sendiri sih. Dan
akan pengalaman kita dan jangan putus asa dan apa ya, kita bisa gagal tapi kita bisa belajar dari kegagalan itu dan kegagalan itu bisa menjadi sebuah peluang untuk kita sebenarnya. Jadi menurutku untuk anak-anak TRO banyakin prestasinya, walaupun kalah lomba itu nggak apa-apa, yang penting ikut aja dulu gitu. Kita ruginya apa sih memulai duluan gitu? Rugi kita apa sih untuk apply lomba ini gitu? Jadi nggak ada ruginya juga kan, ya Iya. udah might as well gitu. Kalau misalnya mungkin malu kalau misalnya kalah, malu kalau nggak menang gitu, jujur gak ada yang peduli juga. Kayak kita tuh sebenarnya peduli akan diri kita sendiri kan, in the end of the day. Kayak semisal aku udah ngomong sama kamu nih ya kan, tapi kamu pasti akan pedulinya kayak performanceku kayak gimana ya ini di podcast ini, kayak aku juga performanceku udah bagus gak ya gitu. Dan yang editor dia memikirkan peran-peran kita sendiri masing-masing dan kita tuh nggak usah apa ya memikirkan pendapat orang terhadap diri kita, itu utama. Karena ya udah kalau mau menjalani hidup tuh ya udah kita aja gitu yang menjalaninya, bukan orang lain juga kan, mereka nggak tahu pengalaman kita kayak gimana, bagaimana cerita kita gitu. Jadi kalau misal ada yang ingin apply beasiswa lainnya ke luar negeri especially, siapin dokumennya, cicilin esainya, dan juga siapkan juga interviewnya karena sebenarnya yang paling krusial itu interview kan. Gak boleh bertele-tele, singkat, padat, jelas. Ini tujuan gue dan ya udah gue mau jalan ini nih gitu. Kayak ya udah gitu. Jadi motivasinya itu semua dalam diri kita. Jangan gara-gara aku yang ngomong kalian harus ikut ini gitu. Kalian harus sesuai dengan kalian aja. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk episode podcast kali ini bersama Kakek. Terima kasih Kakek. Tadi Makasih udah kembali. banyak banget ya terkait soal ISMA tadinya. Kayak ilmu yang aku dapet nih soal ISMA tuh kayak jadi pengen banget gak sih kayak ke UK, ke Manchester gitu kan. Iya, yuk. Iya, oh Manchester. Oh, Manchester. Tapi tahu. Tahu 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 Oh, tahu tahu. apa? Itu kayak lagunya Manchester United kan. Ada temanku kayak videoin pakai itu. Oh iya. Oh, Manchester Oke. gitu. Terima kasih Kakek udah nemenin. Terus juga eh, banyak ilmu yang aku dapat dari teman-teman, juga bisa termotivasi juga ikut program MBKM dari pemerintah. Dan ya mungkin segitu aja teman-teman dan Kakek. Kasih. Makasih kembali. Makasih kembali. Makasih kembali. Dadah. Dadah.